Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh ini adalah masih di sekitar masalah puasa. Di mana puasa itu di dalam buku yang ditulis oleh Abuya, tuan guru kita Muhammad Syukri ibni Unus, beliau asli orang Amuntai. Beliau mengambil dari beberapa referensi kitab-kitab yang ada. Maka di dalam tulisan beliau berbunyi, "I'lam anna shauma salasu darajatin, saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khusus." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya puasa itu terbagi kepada 3 tingkatan. Kategori orang berpuasa itu terbagi 3. Yang pertama, puasanya orang awam. Orang awam seperti kita ini puasa. Seperti apa mereka itu berpuasa? Fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati. Puasanya orang awam, kebanyakan manusia yang mengalami seperti ini adalah puasanya hanya sekedar menahan daripada al-batni, parut. Maksudnya apa? Makan dan minum. Jadi itu nang ditahaninya. Pokoknya puasa yang penting kada makan kada minum. Wal faraji, dan kemaluan. Jadi orang yang awam ini puasa menahan makan dan minum dan kada melabuhi ini tah. Artinya hubungan badan tah. Kada. An qada'i syahwati, daripada meluluskan syahwat. Jadi 3 aja yang dijaganya nih. Orang awam puasanya hanya menjaga jangan kada makan, kada minum, kada melakukan hubungan badan, udah. Ini tingkatan orang yang pertama. Adapun yang kedua adalah puasanya saumul khusus. Orang yang puasa, bagian yang kedua adalah puasanya orang yang istimewa, punya kelebihan 1 tingkat derajatnya daripada puasa orang awam. Seperti apa mereka berpuasa? Wa huwa saumus salihin fahuwa kafful jawarihi anil athami. Puasanya orang yang istimewa adalah yaitu puasanya orang-orang saleh. Mereka puasa seperti apa? Kapul jawarihi, menjaga dan menahan seluruh anggota tubuh anil asami, daripada berbuat dosa. Ya, jadi makan minum kada, hubungan badan kada di siang hari jaga sudah, itu orang awam. Tapi orang yang tingkatan yang kedua ini kawa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan dosa. Ya mata, ya telinga, ya mulut, ya kaki, ya tangan, dijaganya betul-betul. Nah, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang kada bisa, barang siapa yang kada mampu meninggalkan qaulaz zuri, ucapan-ucapan yang azur, mengandung dosa, ucapan-ucapan nang kotor, nang jelek, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan kotor, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memperdulikan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, orang tersebut meninggalkan makan dan minum berpuasa, tapi ucapan perbuatan masih perbuatan nang jahat, perbuatan nang kotor, nang jelek. Jadi biar jaka bahasa kita nih, jadi Allah Ta'ala biar sidakam puasa menahan makan dan minum teh,
Tapi ucapan, perbuatan karena kawa menjaga, maka itu tidak ada balasan. Jadi Allah kadang memperdulikan biar sidakan berpuasa, kadang makan kadang minum, tapi ucapan sumpah sarapah, tangan kadang kawas sedikit, pak memukul umpamanya, dan dipukul cucu kah, kamanakan kah, umpama celek. Nah, jadi selama kita berpuasa, maka di dalam hadis tadi ada arahan, ajakan kepada kita supaya untuk meninggalkan daripada ucapan dan perbuatan yang kotor. Ya. Ini puasanya orang soleh. Jadinya kawa menjaga, mengontrol daripada ucapan dan perbuatan untuk tidak melakukan dosa. Maka sampai di dalam hadis dikatakan juga, apabila salah seorang kamu sedang berpuasa, ada orang menyumpahi, ada orang mengajak bertengkar, anak boy bekalahi kak, maka jawab, sampaikan, inni saimum, aku lagi puasa. Nah, itu kan alternatifnya dua. Jaka bahasa kita, kamu jangan ada puasa aku sikat, umpama kan gitulah. Tapi kada kamu gitu. Kada, bah puasa aja kena ada. Aku lagi puasa. Itu kan jawaban yang paling sopan sudah. Oh, pang misalnya mamanya pina parancang lah, bermamai siang. Banyak puasa banyak enak. Gitu. Jadi kan di salah satu itu merupakan nasihat. Yang kedua bisa juga mancang, kamu jangan ada puasa nah, labuhin aja, jangan. Artinya jangan sampai tuh di bulan puasa itu sedang berpuasa, maka ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, jangan tuh. Apalagi perbuatannya. Nah, itu bentuk daripada kesempurnaan puasa, dan ini puasanya orang-orang soleh yang mereka mampu mengkondisikan, menahan diri dari seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan dosa. Yang mudah-mudahannya kita kawal. Ya. Mbah nang kayak apa yang dosa tuh? Nah, Ibnu Abbas kan bertakon lawan Rasulullah, apa yang dimaksud dosa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mahaka fi nafsika wa karihta ayyat tali alaihin nasuk. Sesuatu yang mengganjal, yang kada nyaman di dalam hatimu, dan bila kelihatan orang kamu supan, itu dosa tak? Umpamanya kita sarik dalam hati nih, sarik benar dalam hati nih, namun sampai ketahuan orang kita itu, nah sikap kita seperti itu, kita malu, nah, itu kan udah bagus tak? Nah, jadi melalui ibadah bulan puasa ini kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah, anugerah, mampu dan bisa menjaga daripada anggota tubuh kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Bagus kalau ini bulan puasa ini seperti minggu yang lalu kita bahasakan, ini merupakan madrasah, sebuah pendidikan. Artinya mendidik jiwa kita, mendidik mental kita untuk tidak marah sedang berpuasa ini. Nah, kayaknya imbah bulan puasa bang, mun kawan jangan dua. Kalau bang puasa nih kawa menahan diri, imbah lebah puasa kena labuh pulang, jangan. Yo, ini kita melatih. Makanya kan ada datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang, ya Rasulullah, duluni ala amalin yadkhulunil jannata. Wahai Rasulullah, tolong padahkan amalan lawan aku nih, nang supaya aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah itu simpel banget menjawab, la taghdab, jangan panyarikan. Ini nang datang nih ketahuan orangnya panyarikan. Maka apakah hanya sekali itu Rasulullah berucap kada farad dada miraran, la taghdab, jangan marah. Di dalam kitab Hidayatus Salikin
Solusi kita, jalan keluar kita, mun kita marah, bila lagi marah itu berdiri, cepat bawa berduduk, itu turun tak? Duduk kita turun. Mun masih juga tegangan, masih emosinya naik juga, bawa berebah. Mun sampai ada orang berebah itu nak hawa marah, mantap benar tak? Ayo pagi coba latihan pian kita pas lagi marah atau berduduk, berdiri, bawa duduk, masih juga marah, bawa berebah. Itu bisa ada yang praktek kan nih Pak, jangan usaha memarah-marah kita. Nah, kemudian ulama juga memberikan arahan mengamati bahwa marah itu sumbernya daripada setan. Innal ghadab minasyaitan. Marah itu sumbernya daripada setan. Wa syaitanu khuliqa min nar. Setan itu diciptakan dari api. Lalu bagaimana solusinya? Kalau seseorang itu marah, berarti kan sumbernya dari setan, setan itu dari api, maka ujar Rasulullah, ambil air wudhu, bawa wudhu. Nah, itu pasti turun tuh tekanan tuh. Bawa wudhu, bismillahirrahmanirrahim, awaitul wudhu. Namun sampai ibah bawa wudhu itu masih maradang juga tuh. Nah, kenapa? Nyala makan ke benyo, benar lagi. Mandi ke pulang situ. Nah, artinya tuh agama tuh lengkap memberikan jawaban dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, bawa wudhu. Jadi apakah hanya sekadar di bulan puasa nih aja kita untuk tidak melakukan perbuatan dan ucapan yang kada bagus? Ada. Di luar Ramadan pun seperti itu. Maka ayat yang turun perintah puasa itu la'allakum tattaqun, itu kelanjutannya apa? Ayyamam ma'dudat, itu jamak muannas salim. Maka artinya apa? Kita itu menjadi orang yang takwa ayyamam ma'dudat, sepanjang hidup kita. Kadang di bulan puasa aja kadang menjadi orang yang takwa. Kalau bisa dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ini puasa orang yang kedua adalah puasa orang yang mempunyai keistimewaan, yaitu puasanya orang-orang soleh, bukan sekedar menahan makan dan minum serta kebutuhan biologisnya kada, tetapi seluruh anggota tubuhnya bisa dikontrol, bisa dijaga, dijauhkan, dihindari daripada melakukan dosa. Kemudian yang ketiga, yaitu saumu khususil khusus, puasanya orang yang sangat istimewa. Ini luar biasa, kelas tinggi. Seperti apa mereka itu berpuasa? Fahuwa saumul qalbi anil himamid daniyati wal abkarid dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla. Puasanya orang yang sangat istimewa ialah yaitu puasa hati. Puasa hati. Daripada kemauan anil himamid daniyah, daripada kemauan-kemauan yang hina, yang rendah, dan pikiran-pikiran dunia, serta menahan hati, menjaga hati untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Jadi orang yang tingkatan yang ketiga ini puasanya bukan sekadar menahan makan dan minum, bukan sekadar menahan anggota tubuh daripada dosa, tetapi hati pun, pikiran, tidak ada pikiran macam-macam yang membuat akibat daripada pikiran itu sehingga membuat hina, pikiran yang rendah, yang kotor, yang jorok, kada. Bahkan tidak lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya menjaga mana hati ini nah. Ada pikiran yang kada bagus, tobat dia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai ujar ulama, orang yang model begini nih,
puasa nang orang nang tingkatan nang ketiga ini kada sempat lagi mikirakan nanti sore itu bukaan apa, kada. Kita ini kan kita pikir sudah siang nih, apakah sore ini jelas. Nah, orang nang tingkatan nang ketiga ini kada bukannya apa, artinya ini menjaga jangan sampai ada pikiran seperti itu. Betul-betul dijaga. Nah, kayak apa? Contoh daripada orang yang menjaga hati untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Habib Umar Al-Mutahhar Sidin Bekisah. Ujar Sidin, ada seorang ustadz atau seorang kiai sedang sembahyang yang sunat. Tiba-tiba orang ini setengah gila. Kalau bahasa agama disebut jazab. Pas lagi si ustadz si kiai ini sembahyang Allahu Akbar, masuk kam orang nang setengah jazab tadi. Bolak-balik di hadapan orang sembahyang nih. Ada nang sembahyang nih berpikir, bapalanya nih. Aku sembahyang lewat di hadapanku. Kalau tahu di dosa kalau hati ini bersuara. Jaka sekali itu kan bapak, boleh pulang. Bungolnya gini aja. Karena awas kamu mbahku salam. Nah, rahatan sembahyang kita pikir. Begitu selesai sembahyang, terus terbujur dipanggilnya. Sini dulu. Ikan ini apa? Kada melihat ke aku sembahyang tadi. Bolak-balik lewatnya. Kan tahu kada? Ujar Rasulullah duduk atau berjalan duduk di bara api 40 tahun menunggu itu lebih bagus daripada lewat di hadapan orang sembahyang. Dosanya gak apa. Jadi ujar nang setengah gila nang pina kala kakaruan aku tiga dia melihat pian sembahyang ada. Dia nang melihat aku. Woi berlalu aja. Kenapa orang? Woi, aku ini lagi mabuk, lagi kasmaran karindangan. Aku ini keingatan lawan seorang perempuan namanya Laila. Jadi aku ini sudah tergila-gila. Kada lagi nang kulihat Laila tu dah berdiri berduduk Laila tu kan. Bahkan aku kada melihat pian sembahyang teh. Aku nang kulihat tu Laila aja. Tapi ujian yang setengah gila tadi, aku nang heran tuh lawan pian. Pian sembahyang masih bisa melihat aku. Pian sembahyang masih bisa hendak memarahi aku. Ada aku ini kan, aku kan ada melihat pian sembahyang nang kuliah tuh Laila tuh. Nah ini contoh gambaran kiasan supaya paham lawan kita. Kalau orang itu bujur-bujur ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, pol-polan kada ingat nang lain kada. Kada ingat nang lain. Maka salah satu di antara ulama seperti Abu Yazid Al-Bastami, Al-Hasan Al-Basri dalam ungkapan beliau tuh 30 tahun sin aku berpanding lawan Allah taala. Padahal manusia mengira aku berpanding lawan manusia. Ini. Jadi maksudnya apa? Walaupun batang tubuh kita bergaul sesama manusia, namun bagaimana kita menyeting hati kita, mengatur hati kita untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu sekali. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Amun kita tuh lah mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya sekadar imbah sembahyang 5 waktu, hanya berzikir lawan Allah taala, hanya fokus konsentrasi hati dan pikiran kepada Allah taala. Kalau sembahyang busyah tada. Nah, jadi bisa-bisa kita nang kita begawi apakah? Begawi apakah? Jadi buruh kah? Pedagang kah?
Ya, nunggui toko atau jadi pegawai kah? Kayak apa supaya hati dan pikiran kita itu di setiap pekerjaan kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya sering membaca tulisan Guru Munawwar itu, Sidin menceritakan manaqib guru sekumpul. Ujar Sidin, ciri-ciri ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, ada ketenangan batin ketika kita melaksanakan ibadah. Prosesnya seperti apa? Kita hendak sembahyang subuh tadi. Jangan kita memulai Allahu Akbar, jangan dulu. Sebelum kita nyambung, connect hati dan pikiran kita bahwa kita bisa melaksanakan ini adalah semata-mata anugerah Allah Ta'ala, pertolongan Allah kepadaku, aku bisa sembahyang. Itu jangan sampai ketinggalan itu. Rahasianya apa? Supaya kita jangan ada sifat ujub, jangan ada sifat riya. Dan dalam bahasa Imam Ghazali itu disebut sifat ananiyah, keaku-akuan. Aku nang kuat, aku nang alim, aku nang bisa, aku nang sugih. Kada, jangan. Anugerah pandang dulu Allah Ta'ala. Nah, maka rasa semacam itu, suasana semacam itu bisa di awal, sebelum kita mulai sembahyang, sebelum kita mulai beraktivitas, sebelum kita mulai bekerja, atau sesudah. Oh, kelabus begitu selesai, ya Allah, dengan izin Engkau ya Allah aku bisa sembahyang, dengan izin Engkau ya Allah aku bisa puasa. Kita kembalikan. Maka pilihannya tadi sebelum memulai ibadah atau sesudah ibadah. Yang ketiga, di saat ibadah itu sendiri. Dan itu rasanya nyaman. Praktekkan kepian. Dan itu jalan yang sedikit mudah. Karena kalau kita sembahyang sambil memahami maknanya, kita berhari sekolah kata sampai dua. Kalau bahasa Arabnya ada paham dua, membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Saya tahu artinya bahasa Arab teh. Mbah kayak apa? Udah. Kembalikan kepada sifat tauhid, sifat 20. Ada kalam. Bahwa kita tidak akan bisa bicara, tidak akan bisa berucap kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa itu sepersekian detik. Begitu kita berucap nget. Uji almarhum guru Haji Ahmad Bakri, Allahu Akbar, Allah taala nolongnya aku sembahyang. Nyaman pula. Tapi itu harus bujur-bujur latihan. Karena bila keasikan bisa aja kan diingat rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kayak si Laila tadi tak, kan diingat diulang lagi ya. Itu contoh lawan kita barataan. Mudah-mudahan bisa dipahami kan gitu. Nah, ini puasanya orang yang sangat istimewa seperti itu. Nah, prosesnya itu melalui latihan. Maka ada salah satu guru kita, Uji Sidin menasihati, kalau kita di dalam sembahyang itu dua yang harus kita jaga sikap kita. Satu, musyahadah. Dua, muraqabah. Kalau kita kada kawa musyahadah, minimal sin muraqabah barang. Apa itu muraqabah? Bahwa kita merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Ta'ala di waktu kita sembahyang. Lalu sembahyang kita ini kadang macam-macam toh. Ada kalau yang di media sosial toh sembahyang taraweh, asal sujud batis menyinggol ke kawan. Itu sembahyang apa nih toh? Maka orang tuh pula. Nah, itu pasti dah orang itu kada konsen, kada ingat dan kada tahu disupan. Sembahyang, ayo sembahyang Allahu Akbar sambil melerek itu. Kan lucu ngarannya. Jadi Allah Ta'ala, mana dia itu mata? Jadi minimal kita itu muraqabah, barang artinya merasa dipantau, diperhatikan, diawasi oleh Allah Ta'ala. Tapi mun kawan naik musyahadah, ngapa itu musyahadah?
kita memandang bahwa ibadah ini sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberlakukan kita. Allahu Akbar. Itu penting sekali. Nah, jadi puasa yang ketiga tadi adalah tingkatan yang ketiga yang sangat istimewa. Itulah orang yang berpuasa yang dapat menahan daripada tidak makan, tidak minum, serta tidak melakukan hubungan badan, dan juga menjaga anggota tubuh mulai di tangan, kaki, mata, hidung, telinga, semuanya dijaga, terhindar daripada dosa, bahkan hati sekalipun dijaga betul-betul sampai untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal lupa babalik astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Artinya ilmunya sudah ada, tinggal praktek saja. Adapun hasil masing-masing, Allah Ta'ala itu nama apa? Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya, kada semua. Makanya kadang-kadang kita itu heran, bukan heran, Bah. Artinya seangkatan sekolah sama-sama di pondok pesantren, begitu keluar kada sama. Nah, sama juga ilmu itu. Tapi ulun berpesan kepada sedapian, jangan sekali-kali menghakimi diri sendiri, jangan sekali-kali memvonis diri sendiri, jangan sekali-kali membatasi diri sendiri. Contoh ucapan yang kurang bagus, oh aku kada kawa jadi ilmu kayak itu orang tinggi. Nah, ini berarti sidin seorang membatasi diri untuk tidak menerima ilmu itu. Nah, jadi kita jangan batasi kemampuan Allah Ta'ala untuk memberikan ilmu itu. Kalau kada kawa seorang itu aja, itu ilmu kelas berat. Nah, naudzubillah, berarti dia sendiri sudah menutup diri untuk tidak menerima ilmu itu. Kalaupun Allah Ta'ala berkehendak belajar gak kada, pesantren gak kada, jadi aja juga. Mau banyak aja buktinya gitu. Nah, jadi oleh sebab itu jangan batasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran kemampuan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita barataan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah salat tarawih kita, tadarrus Al-Qur'an, sedekah, kemudian juga ibadah puasa dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun tutup, ulun mengutip daripada salah satu ungkapan daripada seorang kiai, Gus Baha. Kata beliau, kadang-kadang orang awam bertanya, kayak apa sembahyang pun diterima atau kada? Nah, maka metodenya Imam Abu Hasan As-Sazili, ujar Gus Baha, kada usah memikirkan diterima atau kada. Yang penting pian bersyukur bahwa diri pian, batang tubuh pian itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud. Batang tubuh pian itu dimudahkan untuk bisa berpuasa. Itu luar biasa sudah. Perkara terima atau kada itu jangan diurus lagi. Mbah kita syukuri dulu ada. Alhamdulillah aku dengan izin Allah Ta'ala bisa puasa. Coba lihat yang lain. Allah Ta'ala kada nulungi, kada kok puasanya. Puasanya di rumah aja, bila keluar ke warung, nah lain lagi tak. Alhamdulillah, batang tubuhku dimudahkan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Banyak saja kawan kita puasa iya, tapi sembahyang kada labuhnya. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah Ta'ala kepada itu. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan keburukan dan memudahkan keburukan itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya Allah Ta'ala mentakdirkan kebaikan, dan buktinya Allah mudahkan kebaikan kepada orang itu. Jadi syukuri alhamdulillah, batang tubuhku dimudahkan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Diterima atau kada, jangan usah dipikirkan. Ini saja, mudah-mudahan manfaat dan barakah.